Halo, balik lagi sama Bang Timur. Di video kali ini, gue akan ngajak kalian kenalan sama salah satu komik keren untuk membaca dewasa di atas 21 tahun dari Reon. Kali ini gue bakal bahas komik G2 volume 1-4 yang terbit di tahun 2017, 2018, 2019, dan 2021. Komik ini adalah karya Yudan Garanyoman di sisi cerita serta Haryadi yang pernah bikin komik Setan Jalanan, Riksa, dan kostum komik sebagai ilustrator merangkap pengerjaan cerita. Kalau diperhatiin, komik ini diterbitin di bawah bendera Rion Infinite dan bukan Rion Comics yang muncul. Mungkin karena kontennya yang relatif dewasa ya. Di bagian cover belakang ditulis kalau komik ini mengandung adegan berdarah dan penyiksaan, kekerasan yang berlebihan, bahasa kasar, humor dewasa, teori politik konspirasi, penggunaan rokok, dan miras. Jadi pastinya sangat nggak dianjurkan buat dibaca anak-anak di bawah umur. Nah, di video kali ini, gue akan ulas secara singkat sisi menarik dari tiap volume G2 yang diterbit sampai saat ini, yaitu volume 1-4. Oke, biar gue makin semangat bikin konten serupa, please comment, like, subscribe, dan share video ini ya. Kita mulai lihat dari G2 volume pertama ya. Komik dengan 6 chapter setebal 152 halaman ini ngenalin kita dengan Rudra, tokoh utama kita. Pada 3 chapter pertama, kita ceritain hubungan Rudra dengan kasihnya Ingrid lewat flashback yang dipicu oleh hal-hal yang ditemui di masa kini dalam perjalanan ke suatu tempat dengan taksi. Gaya bercerita ini ngingetin gue sama film Slumdog Millionaire, gimana cerita utamanya berjalan maju sambil beberapa kali muncul kilas balik untuk ngupas masa lalu sang tokoh utama. Dari situ pula kita tahu bahwa Rudra adalah seorang penembak G2 yang setelah melewati berbagai kejadian dengan Ingrid dan ancaman dari pihak tertentu mengikuti kompetisi penembak G2 di Menara Jakarta. Kita pun dikenalin sama tokoh unik lain kayak Komandan, Delvin, Berto, dan Veronica yang secara resmi membuka babak selanjutnya cerita G2 ke level yang lebih brutal di 4 chapter terakhir. Nggak salah sih kalau komik ini dikasih rating dewasa 21+, karena sang komikus nggak segan-segan nunjukin ceceran darah dan anggota tubuh yang bertebaran. Tapi semua gore ini sangat mendukung penceritaannya yang apik dan padat. Menjelang akhir cerita, beberapa hal yang diungkap pun jadi modal untuk ngebawa pembaca masuk ke semesta G2 yang makin meluas seperti siapa itu G2 dan siapa orang di balik kompetisi penembak di Menara Jakarta. Untuk gambar, buat kalian yang pernah baca Setan Jalanan atau Riksa, bakal familiar sih sama gaya Haryadi yang cukup unik dengan garis halus dan toning untuk latarnya. Untuk adegan yang sadis, kabarnya Haryadi pun nyari referensi di internet pas gambar adegan gore-nya, jadi terasa real. Walaupun kalau dibayangin serem juga ya, bikin komik sambil lihat disturbing picture gitu. Oh iya, di komik ini juga ada beberapa fan art G2 yang bisa kita lihat di halaman belakang komiknya loh. Oke, ketegangan meningkat di G2 volume 2 nih. Mengusung subjudul yang sama dengan volume 1 yaitu Once You Go Bad, You Can't Go Back. Komik dengan 5 chapter ini membuka berbagai kejutan baru di tiap chapternya. Chapter pertama menawarkan aksi Rudra yang harus melawan sosok pembunuh brutal yang tidak biasa, sambil sedikit mengintip masa lalu jagoan kita. Sedangkan di chapter berikutnya kita secara bergantian mengenal lebih dalam mengenai organisasi G2. Karakter Delvin yang agak psycho dan tentunya dalang dari kejahatan internasional yaitu organisasi sadis yang disebut oligarki. Pada chapter terakhir pun Rudra dan para penembak G2 di volume sebelumnya seperti Delvin dan sosok kejutan lain menjalankan suatu misi khusus di bawah arahan organisasi G2. Di volume ini, Haryadi menambah level gore di kisahnya lewat berbagai adegan kekerasan dan darah, bahkan anggota tubuh yang nasibnya nggak karuan. Emang nggak heran, Timo sutradara Sebelum Iblis Menjemput kemudian tertarik untuk memfilmkan komik ini. Berbagai subplot perihal penggulingan kekuasaan, politik konspirasi, dan pergerakan massa pun disematkan di volume ini. Penulis sepertinya mulai berjalan ke tema-tema yang berbahaya untuk dibahas di komik pada umumnya. Volume ini pun memberikan pembaca sedikit info tentang kedua kreatornya, Yudan Negara dan Haryadi, serta judul film atau game yang menginspirasi komik G2 ini. Ada juga beberapa fakta menarik nih mengenai tokoh dan cameo G2 di halaman belakang. Semuanya seolah mengajak pembaca untuk lebih mengerti alur pikiran dari para kreatornya. Sekarang kita masuk ke volume 3-nya nih. Dengan subjudul Unleash Your Darkest Past, komik dengan 5 chapter ini sempat dibuka dengan lanjutan misi para anggota G2 dari volume sebelumnya. Namun nomor ini menjadi sangat penting untuk lore semesta G2 karena disinilah kita akhirnya ceritakan kisah masa lalu para anggotanya, mulai dari Komandan, Veronica, Delvin, hingga Rudra. Berbagai sentilan mengenai organisasi radikal pun cukup kuat disampaikan di nomor ini. Yang pasti lewat flashback di volume ini kita lebih bisa memahami masa lalu para anggota G2 yang gelap
dan penuh dengan kejadian mengerikan sehingga membuat karakter mereka seperti saat ini. Kisah tersebut juga semakin menguatkan kekuatan Jitu dalam pengembangan karakter di luar world building-nya. Alur cerita volume ini menambah lapisan menarik dari tiap tokoh yang sebenarnya udah cukup unik. Contohnya Vero si transpuan, Delphine sang psikopat, hingga komandan yang berwibawa tapi punya pendekatan berani. Gak banyak yang bisa gue jelasin di ulasan ini karena bakalan masuk ke ranah spoiler banget. Tapi yang jelas buat para pembaca yang ngerasa penasaran sama kisah di balik para anggota inti Jitu, volume ini ngejawab dengan cukup tuntas. Ditambah dengan gaya gambar Haryadi yang makin matang khususnya dari sisi toning, shading, dan pacing panel. Walaupun tidak ada bonus khusus nih seperti volume sebelumnya, tapi kita disuguhin momen di halaman paling akhir yang bikin pembaca penasaran banget karena ngaitin dengan rangkaian peristiwa pada volume sebelumnya, yaitu kemunculan Ingrid, kekasih Rudra. Terakhir, kita ulas keluaran terbaru Jitu di 2021 ya. Volume 4 sejauh ini menurut gue adalah salah satu nomor yang paling sadis. Sesuai dengan subjudulnya yaitu Prepare for Your Worst Day dengan 6 chapter, nomor ini menjadi yang paling tebal sejauh ini dengan 192 halaman. Dibuka dengan sedikit kilas balik mengenai kehidupan Ingrid selepas berpisah dengan Rudra. Chapter setelahnya langsung gaspol untuk ngebawa pembaca masuk ke satu momen ke momen brutal lainnya lewat misi besar yang harus dilakukan tim Jitu dan mempertemukan mereka dengan oligarki yang sangat merepotkan jagoan-jagoan kita. Dalam misi ini pun plotnya bergerak dengan cukup cepat dan menguak banyak informasi baru yang menarik, mulai dari potongan masa lalu komandan, rencana jahat organisasi oligarki, serta berbagai kejadian yang bikin kaget dan merubah banyak hal dan nasib serta pengembangan karakter para tokoh utama kita di komik ini ke depannya. Gue pun ngerasa kalau di akhir volume 4 ini adalah konklusi dari arc pertama Jitu, semacam mid-season final kalau di istilah tontonan serial yang akan berlanjut ke rangkaian arc berikutnya. Haryadi sendiri sempat bilang kalau komik ini rencananya akan tamat di nomor 7 atau 8. Jadi kita tunggu aja nih, bakal dibawa kemana lagi kisah tak terduga dari para penembak Jitu yang awalnya dipertemukan di Menara Jakarta ini. Walaupun menurut gue volume 4 ini bisa dibaca secara standalone, tapi gue nggak kebayang sih pastinya pembaca awal bakal kaget betapa ngerinya momen-momen di komik ini. Jadi memang rasanya lebih pas untuk baca secara perlahan dari volume awal hingga ke adegan yang lumayan klimaks, jadi building di volume 4 ini. Nomor ini juga ngasih bonus halaman terakhir yang nunjukin konsep awal mulai dari cerita sampai desain karakter para tokoh Jitu. Ternyata cukup beda juga ya dengan bayangan awal para kreatornya. Tapi yang pasti komik Jitu gue sarankan untuk orang yang suka dengan film slasher atau thriller, ya karena adegan-adegannya yang berumur darah itu. Jadi gimana kesan gue ke komik ini? Gak berlebihan kalau gue bilang komik Jitu adalah salah satu komik Indonesia yang revolusioner di mediumnya. Keberanian para kreatornya dalam mengenalkan materi dewasa dari sisi grafik hingga topik sensitif yang diceritakan sebagai alur ceritanya menjadi bagian dari kejeniusan komik ini yang dirakit secara apik, lapis demi lapis dengan pacing yang pas. Setiap karakter dalam komik ini juga memiliki kedalaman tokoh yang sulit untuk dilupakan. Melihat itu semua dan gimana respons pembaca Jitu, bukan nggak mungkin kalau Jitu akan semakin dikenal jika diadaptasi ke medium lain seperti film yang rasanya bukan hal yang mustahil melihat ketertarikan sineas ke kisah karya Yuda Negara dan Haryadi ini. Jadi buat para penggemar komik khusus yang berusia 21 plus, rasanya wajib banget nih baca atau bahkan koleksi komik ini. Oke, mungkin itu dulu dari gua. Jangan lupa untuk tetap baca dan dukung terus komik Indonesia yang pastinya nggak kalah seru sama komik internasional ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Cus!